Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wat talabah wat talibat wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini tanggal berapa? 8 Dzulhijjah Muharram, tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah. Allah Ta'ala masih terus melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita, di antaranya hidayah dan taufik untuk thalabul ilmi. Maka teruslah bersemangat dan berharap, memohon kepadanya agar Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Kalian senang dengan pelajaran tafsir? Senang? Kalau senang, insya Allah semangat dan tidak akan bosan atau enggak akan mudah bosan, bahkan enggak bosan, bahkan merasa kurang. Seperti kalian yang laki-laki senang sepak bola, yang senang sepak bola misalkan diberi kesempatan ba'da subuh sampai zuhur, enggak capek. Yang enggak senang baru 30 menit sudah capek karena enggak senang. Yang senang 6 jam sepak bola. Orang-orang yang senang dengan game, tergila-gila dengan game, semalam suntuk, enggak tidur. Terus kenapa? Senang. Walaupun berat, angkat besi berapa kilo? 150 kilo. Misalkan, kok kuat ya? Kok kuat? Kok ya mau-maunya? Ngapain besi berat kayak gitu diangkat-angkat kayak gitu? Kenapa? Kok dia kuat? Karena senang di antara sebabnya. Kok ya mau-maunya ngangkat barang berat kayak gitu? Karena senang. Bagi dia enggak capek, enggak apa. Maka kalian dengan ilmu ini senangi. Jangan ketika ketemu besok apa? Nahwu. Aduh. Sudah aduh dulu. Ini ngalamat ini ya. Ngalamat apa? Males, terasa berat. Ya. Besok apa? Matematika. Alhamdulillah. Matematika gampang, 1 tambah 1 2. Mudah toh?
Wah, enak matematika. Itu. Besok apa? Qawaidul lughah. Mukhtarat. Alhamdulillah. Ini dia pelajaran yang saya tunggu-tunggu. Terasa apa nanti? Enak, nyaman. Kasih soal, kerjakan dengan semangat. Nggak terasa berat, walaupun mungkin sebenarnya berat. Ya, maka cintai ilmu anak-anak. Kalau mereka orang-orang penggemar musik, main musik, ya mungkin kalian pernah lihat di perempatan-perempatan orang main apa itu namanya, segede gini alatnya, apa namanya, dunggleng-dunggleng gitu ya, terus orangnya berapa ada, ya Allah, berjam-jam saya lewat ke situ dia sudah ada, pulang masih ada. Apa namanya itu, dipanasan main musik, kok ya kuat? Di antara sebabnya senang, ya. Dan apa juga di antara sebabnya biar kalian kuat seperti itu dalam kebaikan. Kalau mereka, semoga Allah beri hidayah mereka dan kita semuanya, amin. Dalam hal-hal yang kayak gitu, na'udzubillah, ya, maksiat, semoga Allah memberi hidayah kita semuanya. Kalau kalian menuntut ilmu, senangi. Kemudian apa? Sedikit demi sedikit terus begitu. Seperti paling mudahnya tadi orang angkat besi. Angkat besi gini kan? Ini gini kan angkat besi. Pertama berapa? 10 kilo, nyeng dikit-dikit. Habis itu 15. Habis itu sampai berapa? 150 kilo. Masya Allah ya. Karena latihan. Kalian juga demikian. Yang sudah hafal sekian juz atau bahkan sudah khatam, alhamdulillah, di murajaah sedikit demi, kalau terbiasa enteng baca sehari atau 1 jam 3 juz, enteng, ringan, karena terlatih. Maka cintai ilmu. Jangan apa pelajarannya, IPA, waduh, belum sudah aduh. Apa pelajarannya? Olahraga, waduh, malah olahraga, misalkan. Pokoknya kalau yang baik-baik cintai, senangi, akan terasa apa? Ringan dengan memohon pertolongan pada Allah. Taib. Kita murajaah sejenak keutamaan mempelajari ilmu tafsir. Nomor 1 dulu apa? Cepat baca. Siapa sini? Baca. Ant. Loh, gimana? Apa? Nomor satu. Materi yang dipelajari adalah materi yang paling baik, yang paling utama, yaitu Al-Quranul Karim. Nomor 2, salah satu jenis mempelajari Al-Quran yang dikatakan Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Belajar tafsir masuk hadis ini insyaallah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, ya, agar selamat dari ancaman, ya, bagi orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, yaitu hatinya akan dikunci. Berarti apa? Nomor 3, singkatnya, agar hati kita tidak dikunci gara-gara tidak mempelajari atau tidak mentadaburi Al-Quran. Belajar tafsir, mempelajari tafsir, ya, adalah termasuk bagian mentadaburi Al-Quran, yang kalau orang belajar Al-Quran dengan mentadaburi maknanya, hatinya tidak akan terkunci.
Nomor 4. Iqra. Sebab terhindar dari kesesatan di dunia dan diraihnya kebahagiaan di akhirat. Sebab ya terhindar dari kesesatan di dunia dan tercapainya kebahagiaan di akhirat. Kelima, ya, belajar Al-Quran itu, belajar tafsir Al-Quran merupakan salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran. Ya, salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk dipelajari maknanya, isi dan kandungannya. Baik, yang keenam sekarang. Kesempurnaan agama dan dunia seseorang. 6. Kesempurnaan agama dan dunia seseorang akan didapatkan, kesempurnaan agama dan dunia seseorang akan didapatkan dengan mengetahui tafsir Al-Quran dan mengamalkannya. Loh, nulisnya jangan lambat betul ya. Anak-anak SD kelas 1 saja sudah bisa didikte loh ya. Kalian harus cepat nulisnya. Ingat-ingat, nulis itu yang cepat dan bagus. Jangan lambat, jelek. Ya. Cepat dan bagus. Kesempurnaan agama dan dunia seseorang akan didapatkan dengan mengetahui tafsir Al-Quran dan mengamalkannya. Berkata Imam Al-Asbahani rahimahullah. Berkata Imam Al-Asbahani rahimahullah. Oh, yang sudah bisa didikte Arabnya tulis wa amma min jihati syiddatil hajati fali anna kulla kamalin diniyin au dunyawiyin ajiliyin au ajiliyin muftaqirun ilal ulumi syar'iyyati wal ma'arifid diniyati wa hiya mutawaqqifatun 'alal ilmi bi kitabillahi ta'ala wa amma min jihati syiddatil hajati fali anna kulla kamalin diniyin au dunyawiyin ajiliyin au ajiliyin muftaqirun ilal ulumi syar'iyyati wal ma'arifid diniyati wa hiya mutawaqqifatun 'alal ilmi bi kitabillahi ta'ala. Adapun ditinjau dari kebutuhan manusia. Adapun ditinjau dari kebutuhan manusia yang sangat syiddatil hajah ya, terhadap tafsir Al-Quran. Adapun ditinjau dari kebutuhan manusia yang sangat terhadap tafsir Al-Quran, maka hal ini
dikarenakan seluruh kesempurnaan agama atau dunia, baik yang disegerakan atau yang diakhirkan, membutuhkan kepada ilmu syar'i, membutuhkan kepada ilmu syar'i dan pengetahuan agama yang semua itu terkait erat dengan pengetahuan tentang kitab Allah Ta'ala, yang semua itu terkait erat dengan pengetahuan tentang kitab Allah Ta'ala. Orang pengen bahagia hidupnya dunia akhirat, butuh ilmu syar'i, ya. Ilmu syar'i semuanya berkaitan dengan Al-Quran. Yang Al-Quran agar kita bisa mengetahui isinya, dipelajari apanya? Tafsirnya. Bukan hanya dibaca terus, ya, tapi tidak tahu maknanya. Sehingga apa? Yang berbuat syirik ya terus berbuat syirik, yang berbuat bid'ah ya terus berbuat bid'ah. Ya, saya jadi teringat di sebuah jamaah, ini kejadian betul anak-anak, di sebuah jamaah masjid, ya, itu ada kegiatan setiap malam Jumat yasinan, tahu? Terus ada yang usul, kita ini baca yasin terus dari dulu sampai sekarang, tapi nggak tahu artinya. Cobalah, ya, sehabis baca surat yasin terus kita baca terjemahannya. Bagaimana? Apa kata yang lain? Jangan dibaca artinya. Nanti yang lain, nanti kita pada tersinggung. Subhanallah. Jangan dibaca artinya, nanti nyinggung. Banyak yang tersinggung nanti. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana orang baca Al-Quran kalau tahu artinya takut tersinggung? Ini musibah apa bencana? Hah? Musibah apa bencana? Musibah bencana. Dan baca Al-Quran kok kalau sampai tahu artinya takut tersinggung. Nanti orang-orang itu tersinggung semua. Fala haula wala quwata illa billah. Cuman artinya itu belum tafsirnya. Maka itu kekeliruan yang sangat nyata, ya. Nah, jadi kalau kita pengen mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat yang cepat atau yang lambat, semuanya butuh ilmu syar'i. Semua ilmu syar'i berkaitan dengan apa? Al-Quran. Maka sekali lagi bukan hanya dibaca lafaz-lafaznya, tapi harus difahami maknanya. Nah, yang terakhir, keutamaan mempelajari tafsir Al-Quran. Nomor 7 ya. Ya. Mempelajari tafsir Al-Quran adalah sebab yang besar didapatkannya kelezatan dalam membacanya. Mempelajari tafsir Al-Quran adalah sebab yang besar didapatkannya kelezatan dalam membacanya.
Jadi terasa lezat membaca Al-Quran itu. Kalian baca ayat-ayat tentang neraka. Karena kita ini orang yang banyak dosa, sehingga apa? Sehingga khawatir kalau sampai diazab oleh Allah Ta'ala di neraka itu. Sehingga apa? Kita berlindung kepada Allah dari neraka. Dibacakan ayat-ayat tentang surga. Tentu kita sangat menginginkan surga. Maka apa? Kita berharap kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Ya, kita baca ayat-ayat tentang surga, misalkan apa? Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Di antara kenikmatan surga, la tasma'u fiha laghiyah, tidak terdengar di surga itu, di dalamnya itu laghiyah, perkara yang sia-sia, apalagi omongan-omongan yang berdosa. Sia-sia saja enggak ada. Ya, yang ada apa? Ucapan apa di surga itu? Ketika ketemu dan seterusnya, salam, ucapan salam. Dalam surah yang lain misalkan, la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama. Bukan salaman-salaman ya. Salaman, yakni ucapan selamat. Masya Allah, bukan ketemu temannya. Kalau di dunia ini ketemu temannya karena kemarin ngapa begitu, awas kamu ya. Oh, kalau di dunia bahkan sama adiknya sendiri atau sama kakaknya, bahkan na'udzubillah sama orang tuanya, nggak boleh. Kalau di surga nggak ada lagi kayak gitu. Di surga setiap ketemu, apa yang terucap? Salaman, salaman, ucapan selamat. Ya, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Ya, nggak ada ucapan yang sia-sia, ucapan yang dusta. Kalau di dunia ada nggak orang berdusta? Sangat banyak. Padahal itu dusta itu sifat yang sangat buruk. Tapi kenyataannya banyak orang yang berdusta. Ya, nggak boleh. Baik. Jadi ketika kita mengetahui makna dari apa yang kita baca, maka akan terasa lezat ketika kita membacanya itu. Berkata Imam At-Tabari rahimahullah, berkata Imam At-Tabari rahimahullah, inni la'ajabu, inni la'ajabu mimman qara'al Qur'ana walam ya'lam ta'wilahu. Inilah ajabu mimman qara'al Qur'ana walam ya'lam ta'wilahu. Kaifa yataladzadzu bi qira'atihi, kaifa yataladzadzu bi qira'atihi. Inilah ajabu mimman qara'al Qur'ana walam ya'lam ta'wilahu kaifa yataladzadzu bi qira'atihi. Artinya, sungguh saya benar-benar heran. Sungguh saya benar-benar heran kepada orang yang membaca Al-Quran namun tidak mengetahui tafsirnya. Maka bagaimana dia bisa merasakan kelezatan bacaannya? Tanda tanya. Sungguh aku heran betul kepada orang yang baca Al-Quran tapi nggak tahu tafsirnya.
maka bagaimana ia bisa merasakan kelezatan bacaannya? Ya. Adapun kalau kita tahu yang itu harus dengan belajar dan belajar setelah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ketinggalan? Berkata Imam At-Tabari, ya, innila ajabu mimman qara'a al-Qur'ana wa lam ya'lam ta'wilahu kaifa yataladzadzu bi qiraati. Sungguh aku atau saya benar-benar heran kepada orang yang membaca Al-Qur'an namun ia tidak mengetahui tafsirnya, maka bagaimana ia bisa merasakan kelezatan bacaannya? Terus belajar dan belajar. Makanya kalau misalkan sholat subuh itu sunnahnya membaca yang panjang. Maka seperti hari Jumat, subuh hari Jumat disunahkan, walaupun enggak harus terus menerus, ya. Kadang-kadang subuh hari Jumat baca apa anak-anak? Surah As-Sajdah 3 halaman. 3 halaman. Rakaat 1. Rakaat kedua Al-Insan 2 halaman. Berarti 5 halaman. Ngantuk enggak kalian? Hah? Subuh bacanya 5 halaman. Tapi kalau kalian tahu maknanya, dinikmati anak, ya, lezat, ya? Terasa lezat. Taib. Maka dengan hal-hal 1 sampai 7 itu, ya, jelaslah urgensi. Apa urgensi? Pentingnya, ya. Jelaslah pentingnya mempelajari tafsir Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah memudahkan untuk kita mempelajari Al-Qur'an, baik bacaannya, yakni huruf-hurufnya, dan juga maknanya atau tafsirnya, dan semoga Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Amin. Baca Al-Quran yang bagus, berlatih dan berlatih agar fasih, ya, cari kesempatan tersendiri untuk memfasihkan huruf, ya, a, ba, ta, tha, ja, ya, ja, jangan ja. Walaupun perempuan, ja, boleh enggak? Enggak boleh. Ja, mantep. Ja, bukan ja. Baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jim, laki-laki lagi, ya, enggak boleh. Ja, ya, yang mantep. Ja, minasyaitonirrajim, jim, ya, walaupun perempuan. Gimana caranya? Ja, bukan ja. Enggak. Ha, yang bersih. Ha, ha. Cara mudah belajar ha, seperti kalian lari-lari. Habis lari-lari, terus apa? Kalau habis lari-lari, ngos-ngosan. Ngos-ngosannya gimana? Gitu kan? Bukan. Enggak ada ngos-ngosan. Tapi apa kalau ngos-ngosan? Ha. Belajar, cari. Ya, ini masih ada kalian yang kha, yang bersih, ya. Ha. Baru kalau kha, nah ini kha. Da. Da. Bukan da, tapi da. Dada, bukan dada, tapi dada. Bukan dada, tapi dada. Itu yang berda. Za, bukan za. Allazina amanu. Syalah.
Tapi alladzina amanu, alladzi ro yang enggak cedal insya Allah bisa ro, yang cedal minta sama Allah biar cedalnya hilang. Za mudah insya Allah ada Z kita ya, walaupun juga beda. Sa sya so bo jangan ngobos, nggak boleh ngobos udaranya. Nah kalau ini agak-agak ngobos ya, kayak za jangan kho, fa jangan pa ammal ladzina kafaru. Ada loh orang baca kayak gitu ya. Fa nah, bukan pa ya. Fa ko sederhana ko, bukan ya, bukan bukan, tapi ko ka ki ku kakiku, yakayak yikiyik yukuyuk. Nah latihannya ya, yakayak yikiyik yukuyuk. Coba yakayak yikiyik yukuyuk. Hah? Baik. Habis ka apa? La itu kegusi, ujung lidahnya naik, jangan la melet. Lam kok melet, nggak boleh, salah. Terus berusaha, habis la apa? Ma bukan Masya Allah, salah. Masya Allah gitu, seperti ayat sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, ya kan? Ma syaa Allah, bukan ma tipis, ma na wa monyong dulu, wa wai wu wa monyong kayak mentok, wa nah, terus habis wawu ha harus berlatih terus, harus ha bukan ha, salah. Ha terus hamzah a i u, terus ya bukan iya. Ya ayyuhal muzammil, ya kan? Ya ayyuhal muddathir, bukan iya, tapi ya tipis, harus terus berlatih. Lalu setelah itu pelajari minimal terjemahannya ya, terus belajar dan belajar. Al-Fatihah harus tahu, santri harus tahu makna bacaan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, 5 ini minimal harus
ngelontok kering, harus luar kepala. Surat apa? Surat apa? Subhanallah. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Setiap hari kalian baca entah berapa kali, harus tahu artinya. Bacaannya bagus, benar, dan tahu artinya. Demikian, faqnallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa radahu. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.